لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para asatidz, para wali santri dan anak-anak sekalian yang saya kirakan, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu ada dua hadis yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini yang masih kaitannya dengan peristiwa akhir zaman. Peristiwa akhir zaman yang dua-duanya atau dua peristiwa ini dalam hadis ini belum terjadi sekarang. Yang pertama, wa anhu, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yahsiral furatu an jabalin min dahab yuqtatalu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Wa fi riwayatin yushiku ayahsira furatu an kanzin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Fitan bab khurujun nar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Fil Fitan juga bab la taqum sa'ah hatta yasira furat an jabalin min dhahab. Di sini kalau dilihat dari lughatul hadis ada satu kalimat yaitu yahsiru, ya. La taqumu sa'ah hatta yahsirul furat. Yahsir dengan sin. Yahsir ini maksudnya adalah yang kasyif. Yang kasyif itu apa yang kasyif? Inkasyafa yang kasyifu, inkisyaf, tersingkap. Inkasyafa yang kasyifu, inkisyaf. Jadi yaksiru artinya apa? Yang kasyifu. Nah, dengan bagaimana caranya? Bidhahabi ma'ihi, dengan airnya enggak ada. Oke, mari kita terjemahkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Bukhari
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta sehingga yaksirul furat. Al-furat ini apa kira-kira? Sungai Furat atau Eufrat, ada terkenal sungai apa di sana itu, satu lagi Tigris. Sungai ini sungai. Hatta yaksirul furat an jabalin min dhahab, tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Eufrat ini yaksir, tersingkaplah di sungai ini apa? Jabal, gunung, min dhahabin, dari emas. Berarti saat itu airnya ada tidak? Tidak ada. Airnya tidak ada. Wallahu a'lam. Kemana air pergi? Air tidak ada. Air tidak ada. Yang muncul adalah gunung dari emas. Jabal min dhahab. Dalam riwayat yang lain kanzun min dhahab. Kanzun itu perbendaharaan, kanzun kunuz, tapi sama dari emas. Kemudian apa yang terjadi setelah munculnya Jabal min dhahab di tengah-tengah sungai yang sungainya kering ini? Yuktatalu alaihi. Di situ yuktatalu, saling bunuh, karena masing-masing kepingin emas. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Bayangkan, setiap 100 orang yang terbunuh itu adalah 99. Dan hadis ini tidak menyebutkan bahwasanya yang akan terbunuh hanya 99, kan? Tidak. Tapi lafaznya adalah min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari setiap 100 orang 99 yang terbunuh. Kalau 200, dua yang selamat, nah ya 200 dikurangi 2 kan. Kalau 1000 dikurangi 10 kan begitu. Berarti banyak sekali yang terbunuh gara-gara kepingin Jabal min dhahab. Dan masing-masing mengatakan, ya, sudah tahu kalau di situ ada pembunuhan yang seperti itu, tapi setiap orang itu mengatakan, fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Setiap orang mengatakan, mudah-mudahan saya yang selamat. Artinya saya yang selamat yang bisa mengambil emas. Dalam riwayat yang lain, yushiku ayakhsira furat an kanzin min dhahabin. Nah, tambahannya di sini, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Ada pesan Rasulullah kepada kita, barang siapa yang hadir saat itu, artinya sezaman dengan itu, atau mungkin dekat dengan sungai Eufrat tinggalnya dan tahu ada informasi sungai Eufrat kering, kemudian muncul gunung emas, maka pesan Rasulullah fala ya'khudh minhu syai'an, jangan mengambil, karena ya dari 100
terbunuh. Terus matinya itu kira-kira apa ini? Kan orang meninggal itu macam-macam ya. Ada yang mati karena kelaparan, ya. Ada yang mati ketika dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu husnul khotimah insyaallah ya. Ada yang mati karena kena virus corona seperti ini, yang insyaallah dalam matinya mati syahid. Kalau orang Islam, kalau orang kafir ya enggak ya. Yang akan mati syahid itu kan hanya orang Islam. Kalau orang Muslim meninggal kena virus corona ya yang meninggal, tidak mati syahid. Tapi mati di sini kira-kira mati apa ya? Orang yang saling bunuh-bunuh nih gara-gara emas ini. Kira-kira matinya mati apa? Mati husnul khotimah atau su'ul khotimah? Makanya Rasulullah berpesan ya, barang siapa yang hadir ataupun sezaman dengan zaman itu jangan sampai ikut-ikutan mati. Ini pesan Rasulullah kepada kita. Jelas ini kira-kira sudah terjadi apa belum? Belum. Dan ini sebagai tanda kiamat. Tanda kiamat. Bisa jadi ini adalah tanda kiamat kecil, ya. Bisa jadi begitu. Tetapi tadi itu susah mencari gunung dari emas. Gunung dari emas itu kira-kira bagaimana? Memang orang sekarang mencari gunung, mencari emas di gunung-gunung kan. Tapi ini kan harus gali, baru disaring, dipilah-pilah, ya. Baru kemudian dapatlah emas. Ini enggak. Ini enggak. Muncul gunung dari emas. Gimana ngambilnya itu ya? Ya Allah kalau menginginkan sesuatu itu tidak sulit. Kalau semua gunung di dunia ini dijadikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak sulit. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagai tanda akhir zaman. Itu ya informasi bagi kita semuanya. Mudah-mudahan karena akhir zaman ini fitnahnya luar biasa, bisa jadi kita nggak kuat melihat ini semuanya. Kalau imannya nggak betul-betul tebal, ini susah selamat. Dajjal begitu fitnah. Nah ini gunung dari emas. Ini juga fitnah. Ya kita berdoa mudah-mudahan tidak menangilah masa itu, karena mungkin kita tidak kuat. Sekarang saja kalau ada emas sekilo keleleran ini dalam ada emas 1 kilo ya di jalan. Nah, kira-kira bagaimana? Itu mungkin ya, kalau kan Monas itu atasnya itu emas. Kalau seandainya di bawah emasnya itu kira-kira bagaimana? Ya? Itu karena di atas sulit mengambilnya. Kalau di bawah, Allah sahih. Baik, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak menangis. Hadis yang kedua. Wa anhu, siapa anhu? Jadi hadis ini banyak riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau ini masuk Islamnya kapan? Tahu nggak? Abu Hurairah masuk Islam kapan? Ada yang tahu? Kasih hadiah kalau tahu. Atau PR untuk semuanya ya, yang di rumah juga. Mohon pada seluruh santri mencari tahu kapan masuk Islamnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya tidak akan sampaikan, cari ya. Cari.
saya sampaikan ya percuma ya, cari nanti di Google banyak lah cari Abu Hurairah pasti akan biografinya ada. Baik, wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yatrukuna al-madinata ala khairi ma kanat la yarshaha illa al-awafi yuridu awafi as-sibai wat-tayr wa akhiru man yuksharu ra'iyani min Muzainah yuridanil Madinah yanqiqani bi gharamihima fayajidaniha wuhushan hatta idza balagha saniyatal wada'i kharra ala wujuhihima muttafaqun alaih. Sami itu Rasulullah SAW kata sahabat Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah mengatakan yatrukuna Madinah. Nah, apa yatrukun? Mereka meninggalkan Madinah. Madinah yang dimaksudkan di mana? Di Madinah Munawwarah. Dalam riwayat yang lain tatrukuna. Ya, jadi dijelaskan dalam kitab Fathul Bari disebutkan yatrukun, dalam riwayat yang lain itu tatrukun. Kalau yatrukun itu mereka meninggalkan. Kalau tatrukun kalian meninggalkan. Nah, kalau tatrukun ini yang meninggalkan ini siapa? Kan kalian meninggalkan. Kata penjelasannya di sini adalah wal murad bidzalika ghairul mukhatabin. Kan Rasulullah menyampaikan hadis ini di hadapan para sahabat. Tapi maksudnya adalah bukan mereka yang meninggalkan Madinah itu. Ghairul mukhatabin lakinnahum min ahlil balad. Akan tetapi dari penduduk negeri itu nanti ya. Au min naslil mukhatabin, atau dari keturunan mereka, dari keturunan al-mukhatabin, au min nau'ihim, atau dari nau ini apa? Ya. Apa ya? Kira-kira kalau manusia apa jenis? Mungkin golongan, Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan lebih ditarjih itu adalah yang riwayat yatrukun, mereka meninggalkan Madinah ala khairi ma kanat, ya, ala khairi ma kanat, ala khairi ma kanat ay ala ahsani hal kanat alaihi min qablu. Madinah ditinggalkan dalam kondisi yang terbaik, bukan tidak ada apa-apa di sana, dalam kondisi ahsanil hal. Kenapa kok ditinggalkan? Jadi walaupun ada pandangan ya, ini ketika ibu kota kekhilafan umat Islam itu pindah, kan awalnya di Madinah, kemudian pindah ke mana? Urut-urutannya di zaman Khulafaur Rasyidin itu di Madinah. Kemudian di zaman akhir daripada khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau kan pindah ke Kufah. Setelah itu di zaman Daulah Umayyah, ibu kotanya itu adalah Damaskus. Pindah ke dinasti Abbasiyah, ibu kotanya di Baghdad, kan gitu. Jadi tidak ke Madinah lagi. Ada yang mencoba untuk memaknai sudah pernah terjadi, tapi ini enggak, ya. Yang lebih tepat ini belum terjadi yang hadis ini. Walaupun memang pernah.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika Madinah itu ditinggalkan padahal ala khairi makanat itu, jadi Madinah itu kita tahu kalau dari sisi kesuburan tanahnya itu luar biasa. Madinah itu pusatnya kebun kurma. Di Mekah enggak, di Madinah. Makanya ada namanya kurma ajwah. Yang 1 kilo itu 100 rial harganya, atau lebih daripada itu sekarang. Itu di Madinah ada kurma Madinah, kurma ajwah. Kemudian jenis-jenis kurma yang lain. Dan juga bukan hanya kurma di sana yang tumbuh, juga yang lainnya. Jadi tumbuh-tumbuhannya subur. Ada orang nanam semangka besarnya kayak bayi gitu. Dulu ketika Ustaz kuliah di sana, sholat Jumat di Masjid Nabawi, kalau sudah keluar dari Masjid Nabawi itu banyak orang jualan anggur. Di antara yang dijual itu namanya hab-hab. Hab-hab itu semangka, tapi semangka bukan yang bulat ya, panjang. Itu kayak bayi besarnya gitu ya. Itu bisa untuk berapa orang itu, kalau beli satu dipikul dibawa pulang ke kampus makan bareng-bareng. Itu diminta. Jadi kita kembali ke hadis ini, la yakshaha illal awafi, ditinggalkan benar-benar kosong, padahal posisinya bagus, benar-benar kosong. La yakshaha illal awafi. La yakshaha manahu la yaksuduha. Yaksha yang dimaksudkan ini adalah yaksud. Tidak menuju, tidak ada yang menuju ke Madinah itu kecuali al-awafi. Al-awafi yang dimaksudkan di sini adalah awafi as-siba wat thair. As-siba itu adalah binatang buas, at-thair itu adalah burung. Nah, awafi as-siba wat thair ini disebutkan di antara maknanya adalah mereka ke sana untuk cari makan. Tidak ada orang. Jadi mereka, kalau biasanya satu kampung kalau banyak penghuninya, burung-burung pun lari, betul enggak? Burung lari, apalagi hewan buas, karena begitu datang diusir sama manusia, betul enggak? Ini manusianya nggak ada, sehingga yang ke Madinah itu adalah hewan-hewan buas dan juga burung-burung ini. Sampai seperti itu. Masjid Nabawi masih ada. Masjid Nabawi itu masih ada, baki masih ada, masih utuh, ibaratnya begitu lah ya. La yakshaha illal awafi. Jadi di antara disebutkan di sini al-awafi jam'u afiyatin. Al-awafi itu jamak daripada afiyah. Kan ada, kalau afiyah ini sehat wal afiyah, bukan afiyah yang itu mananya ya. Afiyah ini yang tadi itu ya. Wahiyallati, afiyah ini adalah wahiyallati tatlubu aqwataha. Afiyah itu adalah yang mencari akwat. Akwat ini kut itu makanannya. Yang tadi disebutkan itu adalah binatang buas dan burung. Saya nggak membayangkan ya, kalau burung mungkin ini binatang buas nih loh, dari mana datangnya kan? Sekarang nih di mana ada datang binatang buas di Madinah? Tapi ada. Mungkin kayak di Afrika gitu ya, di padang Sahara yang tandus itu banyak singa, harimau, mungkin itu Allah Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yakshaha illa al-awafi, yuridu awafi as-siba wa at-tayr. Wa akhiru man yukshahu,
ra'iyani. Orang terakhir yang kan ada yukhsyar itu apa yukhsyar? Dikirim ke padang mahsyar kan gitu kan begitu yukhsyar yujma ya. Wa akhiru man yukhsyaru ra'iyani. Ada 2 orang pengembala min Muzainah dari kabilah Muzainah yuridan Madinah. Jadi 2 orang ini dari kabilah Muzainah ingin ke Madinah. Yang iqami bi ghanamihima. Yang iqoni ini adalah suara pengembala kambing ketika istilahnya apa ya? Gimana orang pengembala kambing kalau nyuruh kambingnya pergi itu gimana? Atau cari itu gimana? Ya itu. Yang iqon itu namanya yang iqon itu begitu maknanya ya. Ada di sini disebutkan. Nah, coba saya. Nah, yang iqoni ini an-na'iq itu zajrul ghanam. Kalau zajara yazjuru itu kan musir, ya, musir. Jadi maksudnya musir kambing itu ya. Dan dia pengembala, ya, oprak-oprak itu gimana ya? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Masuk kambingnya diusir enggak kan? Dia dihalau, giring. Yang iqami ghanamahu. Tapi apa yang terjadi? Fayajidaniha uhushan. Jadi digiring ke Madinah, tapi ternyata didapati Madinah ini uhushan. Uhushan tidak ada penghuninya. Tadi kan disebutkan yatrukunal Madinah. Madinah sudah ditinggalkan, tidak ada penghuninya. Uhush. Ada juga yang memaknai begini. Sampai Madinah kambingnya itu sudah masuk ke Madinah. Ketika kambingnya itu ditemui lagi, kambingnya itu sudah berubah menjadi hewan yang menakutkan. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi, yang ini namanya akhir zaman. Wallahu a'lam. Seperti itulah Madinah nanti di akhir zaman. Tidak ada orang. Dan kemudian apa? 2 orang ini akhirnya pergi dari Madinah. Hatta idza balagha saniyatal wada, sampai kemudian ketika sampai di satu tempat namanya Saniyatul Wada. Saniyatul Wada ini adalah tempat di mana kalau orang mau musafir itu diucapkan selamat tinggalnya itu di tempat itu. Itu namanya Saniyatul Wada di Madinah. Ketika sampai di situ, 2 orang ini apa yang terjadi? Kharra ala wujuhihima. Maksudnya mati di situ. Inilah orang yang terakhir yukhsha. Kan sebenarnya kalau proses Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, itu kan melalui apa? Melalui tiupan-tiupan kan gitu ya. Tiupan kemarin kita sudah sampaikan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan, ada yang mengatakan 2 kali tiupan. Kalau yang 3 kali tiupan yang pertama adalah as-sa'iq. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kehancuran seluruh alam ini. Tiupan yang ketiga itu adalah dibangkitkan kembali. Ada yang mengatakan hanya 2 saja. Tiupan yang pertama hancur semuanya, termasuk manusia mati semuanya, semualah. Ya. Lalu tiupan yang kedua adalah tiupan dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, dalam hadis ini yang terakhir itu adalah dua orang ini dari suku Muzailah. Dan posisinya adalah di Madinah. Sehingga ada beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, jelas ini adalah al-ikhbar an amrin mustaqbal, ghaib, ya, yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi wajib hukumnya kita mengimaninya karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita mengetahui bab-bab tentang kiamat ini, kita maksudnya adalah semakin mengimani bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Kalau kita hitung ya, antara orang manusia yang jumlahnya 8 miliar sekarang ini, yang beriman dengan datangnya kiamat dengan yang tidak, banyakkan mana? Nah, banyakkan mana? Jumlah umat Islam katakanlah 1/5 dari 8 juta, itu berapa? Katakanlah nggak sampai 2 miliar, ya? Mungkin 1,5, 1,7. Dan di antara umat Islam ini mungkin ada yang imannya terhadap hari kiamat itu tidak benar. Bisa jadi, bisa. Surga dan neraka nggak diimani, bisa jadi. Itu 1/5. Nah, yang lainnya, ya. Yang lainnya itu bagaimana? Kan itu. Yang lainnya ada yang beriman tapi dengan keimanan yang salah, ada yang sama sekali tidak beriman. Orang-orang ateis, orang-orang komunis, ya. Mana ada beriman dengan hari kiamat ini. Nah, kita insya Allah sebagai umat Islam, kita mengimani akan datangnya hari kiamat. Baik, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang ada di rumah, dua hadis ini yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya ulang, yang pertama, tadi saya ingin ulang lughatul hadisnya saja. Yakhsiru tadi mananya apa? Yang tasyif. Kemudian yang kedua, siapa yang ingat tadi? Hah? Mafurat itu ya. La yaghshaha. Nah, apa tadi? La yaghshaha. Ini hadis yang kedua. La yaqsuduha. La yaqsuduha. Wuhushan. Wuhush. Kalau di bahasa Arab itu dzatu wuhushin li khuluqin nas minha. Jadi wuhush ya kosong, tidak ada orang, menyeramkan. Ibaratnya kita berada di hutan yang tidak ada orang, di sana banyak hewan, itu menyeramkan kan gitu. Medina itu begitu. Sebenarnya dalam riwayat lain sampai adikbu itu serigala dan juga mungkin kilap, anjing dan sebagainya itu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Masuk. Yang tidak ada yang halu, yang tidak ada orang, ada. Mereka bebas keluar masuk di sana. Nah, ini akan terjadi di akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa memahami ini dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir daripada kehidupan kita insyaallah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.